Oke, selamat malam teman-teman semuanya, orang tua murid, atau siapapun yang lagi nonton di sana. Malam ini kita akan bincang-bincang tentang home learning compare dengan homeschooling. Nah, home learning apa sih home learning itu? Apa sih homeschooling itu gitu? Apa ada bedanya gitu ya? Nah, di sini tuh saya punya tamu yang istimewa. Saya perkenalkan satu persatu ya. Di sini ada Miss Erlin Paulina. Beliau adalah sarjana pendidikan Montessori Diploma, Kepala Sekolah dari Kania Montessori Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Waduh, jauh. Selamat malam, Miss Erlin. Selamat malam, Bu Ari, teman-teman yang lainnya juga malam. Ya. Nah, kedua yang berikutnya tamu istimewa saya, Miss Maria Angela, Magister Pendidikan dari dan Montessori Diploma. Beliau adalah Kepala Sekolah Harapan Bangsa Preschool di Modern Land Tangerang. Ya, selamat malam, Miss Maria. Selamat malam, Miss Erlin, Bu Jovita. Iya, dan yang ini yang istimewanya saya juga mengundang seorang psikolog ya, Ibu Jovita Maria Ferliana, Master Psikologi dan Psikolog Anak, Remaja dan Keluarga. Beliau juga seorang penulis buku Q&A Diary My Own Word untuk remaja. Selamat malam, Mom Jovita. Hai, malam Bu Ari, malam Bu Erlin, malam Bu Maria. Selamat malam semuanya, senang banget kita bisa ketemuan ya. Malam hari ini kita bisa bincang-bincang, kita ngobrolin ya kan. Setidaknya di masa pandemi sekarang ini kita kan semuanya seperti dipaksa untuk menjalani satu kehidupan dari rumah. Gitu kan. Nah, kalau orang-orang yang ngantor kan mereka tuh terbiasa sekarang yang biasanya ke kantor, kali ini sudah harus tinggal di rumah. Walaupun beberapa kota itu sudah mulai aktif mereka work from office gitu ya, tapi kali ini nih sekolah kan masih banyak yang memutuskan untuk biarlah anak-anak lebih aman, anak-anak di rumah aja. Karena tadi saya juga habis nonton ada satu graduation TK, mereka melakukannya dengan drive-thru gitu ya. Kemarin saya lihat anak SD pakai virtual, SMP virtual, jadi pakai Zoom. Kemudian ada lagi yang SMA gitu ya, semuanya graduation-nya itu dilakukan secara virtual. Kalau kepepet ya kayak kemarin ini, hari ini yang unik memang dengan mobil drive-thru gitu loh. Seru banget deh. Pokoknya artinya gini loh, ini ada satu tantangan memang. Pandemi ini kan membuat kita itu kayak ketemu mendadak dengan satu tantangan. Dan kita harus punya satu solusi. Kalau nggak ada solusi ya artinya Anda akan ketinggalan aja, artinya masuk ke dalam satu lubang. So terus ngapain kalau memang nggak mau berjuang untuk keluar dari lubang, gitu kan? Nah, berarti ini kalau hari ini nih yang saya mau bahas lebih dalam adalah tentang istilah home learning, yaitu pembelajaran di rumah. Dan ada satu istilah homeschooling, terutama buat anak-anak kecil ya, anak-anak yang umurnya usia balita gitu ya, usia yang sebelum masuk ke SD. Makanya tadi saya sudah sampaikan di sini hadir dua kepala sekolah dari TK. Nah, ini saya ada satu pertanyaan yang menggelitik ya supaya mungkin siapapun yang nonton malam ini itu clear gitu kan. Ada istilah home learning, tapi ada juga istilah homeschooling. Nah, sebenarnya apa sih maksudnya artinya home learning? Apa juga artinya home learning? Ada bedanya nggak? Ayo, siapa yang mau jawab? Silahkan. Mungkin saya duluan ya, buat. Oke, silahkan Miss Erlin. Ya. Saya share ya, Mam, pengalaman saya. Ya. Jadi, homeschooling yang kami hadapi, home learning yang kami hadapi, waktu itu adalah dimulai dari waktu tanggal 17 Maret, kami semua berkumpul di Diknas Kota Pangkal Pinang. Jadi waktu itu Ibu Kabid PAUD dan PNF Kota Pangkal Pinang menginstruksikan kami untuk sekolah semua ditutup.
dan pembelajaran mulai dari rumah. Jadi beliau bilang, ingat ya, bukan libur, tegasnya beliau waktu itu. Tapi tetap harus ada pembelajaran di rumah. Nah, lalu kami balik dan ketemu dengan tim sekolah, di staff teaching di sekolah, dan kita brainstorming tentang home learning ini. Kita akan mulai pembelajaran, karena pikirannya pembelajaran dari rumah. Jadi langsung kita pikir, oke, home learning. Nah, home learning. Nah, kalau homeschooling, apa itu? Kalau homeschooling yang kami pahami adalah yang sebelum-sebelumnya sudah kami tahu bahwa homeschooling satu paket materi yang dibeli oleh orang tua murid dan dilakukan oleh orang tuanya, dan hanya orang tua dan anak saja yang kami pahami. Tetapi ketika itu kalau home learning adalah akhirnya kita membuat berinspirasinya sama dengan lesson plan yang kita buat, dan itu akhirnya kita buat home learning ini tetap mempunyai kandungan 6 perkembangan anak. Jadi ada moral value-nya, ada fisik motoriknya, social emotional, ada kognitif bahasa, dan juga seni. Nah, jadi di dalam home learning itu semua adalah satu seperti menu untuk menstimulasi perkembangan otak anak. Nah, itu 17 Maret sampai akhir Maret. Nah, home learning itu diberikan ke orang tua murid dan lewat via WhatsApp waktu itu. Nah, ketika sudah diberikan, orang tua murid memberikan feedback, yaitu mengirim dokumen-dokumen, foto ataupun video, dan bahkan mereka ada tulisan catatan-catatan kecil. Nah, yang menarik adalah ketika itu kami evaluasi kembali, hati kami tetap kangen dan rindu. Jadi sempat kami kan bilang, wow, this is awesome, thank you. Seperti itu, Ibu, ini tepat sekali cara dia memegang pensil, gripnya itu kuat sekali, bagus, karena itu direcord oleh orang tua, seperti itu. Tetapi itu antara guru dan mom, jadi texting. Nah, setelah itu kami kita merasa sangat kering juga ya dengan seperti ini gitu. Ada rasa kering, ada rasa kangen juga waktu itu. Lalu kami suatu ketika maminya pada bilang, Miss, coba Miss voice note. Jadi ketika kami memberikan voice note itu, wow, Alex, this is awesome. Dan kami bicara kenapa dia awesome, ya harus dijelasin seperti itu. Nah, itu membuat dia semangat. Nah, barulah kami sadari bahwa interaksi dengan anak usia dini itu sangat penting. Namun bagaimana kelanjutannya dalam era COVID seperti ini? Nah, akhirnya dengan penemuan seperti itu, akhirnya berkembang, dan mulai anak-anak, ada beberapa anak minta video call. Lalu kami video call. Nah, mulai ketemu kan nih, udah suara, jadi perasaan rindu itu udah dalam banget. Terus ada suara, mulai ada video call. Nah, mulailah kita evaluasi kembali. Kita selalu ingat bahwa ini harus bagaimana menyelamatkan perkembangan anak. Nah, setelah itu mulai deh dengan kita pikir, oh kita ikut pakai teleconference. Nah, waktu itu mulai beranjak dari teleconference, tapi tetap home learning, dokumen semua tetap berjalan. Jadi sambil yang bagus sudah sustain, sambil terus dikembangkan yang lainnya. Jadi waktu itu kami sudah ketemu teleconference anak-anak. Saya juga baru ngerti bahwa anak-anak juga kangen teman-temannya gitu kan. Jadi hi Miss Erlin, hi Miss Fer, Miss Rini, bla 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 gitu. Nah, mereka juga sapa, langsung mereka nyapa. Jadi saya lihat yang kemarin itu waktu offline, mereka punya koneksi kan, interaksi sosialnya udah bagus. Nah, ketika terjadi pandemi ini, mereka benar-benar merasa rindu. Nah, ketika itu barulah
mulai mereka bersilaturahmi lewat teleconference itu. Nah, teleconference atau itu kita masih CM namanya, class meeting. Jadi class meeting berdasarkan per kelas. Tetapi ada lagi perasaan kangen lagi, yaitu kami merasa ini ada satu hal yang masih kurang. Karena kami melihat ada anak-anak yang kalau misalnya sebelum pandemi, anak-anak sama guru kan interaksinya ada personal juga, one-on-one interaction-nya. Nah, dari situ kan kami bisa melihat kebutuhan anaknya seperti apa. Nah, akhirnya kami evaluasi yang CM. CM itu kita nggak tiap hari. Jadi CM-nya kami lakukan, kami evaluasi, dan akhirnya muncul one-on-one child seperti itu. Nah, jadi ketika muncul OC itu, one-on-one child, akhirnya disitulah moms juga memberikan feedback bahwa, ini dia nih Miss Erlin, dia bilang. Jadi ada anak-anak memang yang hold back, yang masih ragu, itu perlu adaptasi. Awalnya mungkin saya nggak sepede ini, berada di kamera ya. Dan itu perlu di anak-anak juga demikian. Nah, jadi it takes time untuk memang pandemi ini memerlukan waktu untuk penyesuaian banyak sekali. Jadi OC itu akhirnya anak-anak satu-satu, akhirnya kita visit lewat telekonferensi itu. Jadi anak-anak dan orang tua sharing bahwa ini benar banget. Akhirnya dan kami menemukan kebutuhan mereka jauh lebih tajam lagi untuk kami melihat perkembangannya mereka. Jadi dan bagusnya juga kadang-kadang moms merasa lebih nyaman kalau misalkan private meeting gitu. Jadi kalau misalnya mereka ada merasa ragu atau bagaimana cara mengajarnya seperti apa, kita bisa arahkan dengan tips-tips yang guru-guru bisa berikan tips seperti itu. Nah, waktu berjalan dan suatu ketika ada tanggal 7 Mei, kami masih ingat waktu itu perayaan secara virtual, Hardiknas, yaitu dari Himpaudi. Nah, disitulah penjelasan tentang PAUD from Home, bahagia dan efektif kalau nggak salah gitu. Jadi kami ikutin webinar itu dan wow, karena semangat yang sangat baik dengan tentang perkembangan anak dan ternyata dari Himpaudi juga mempunyai semangat yang sama. Nah, disitulah kami baru lihat, wow, kita sama-sama punya semangat yang sama dan kita bisa sama-sama menyelamatkan, ini benar-benar menyelamatkan perkembangan anak dalam masa pandemi. Seperti itu. Nah, jadi akhirnya terus berjalan semua itu OC dan mulai dipertajam lagi ada satu kebutuhan tentang bagaimana Miss cara mengajak anak-anak ataupun menanggapi emosi mereka. Bahkan sebenarnya gini, emosi orang dewasa akan mengimpact juga emosi anak. Anak-anak. Nah, jadi kami melihat bahwa akan lebih baik kalau misalnya dibimbing. Jadi orang tuanya diperkuat, dibimbing supaya mempunyai emosi yang sehat, sehingga baik untuk membantu atau mendampingi anak-anak dalam masa pembelajaran darurat COVID-19 ini. Seperti itu. Wah. Jadi artinya tadi kalau penjelasan Miss Erlin ini kan, Miss Erlin melihat orang tua memang harus tetap dilibatin ya, makanya kan karena anak usia dini tadi gitu ya, tapi setidaknya sekolah ini kan mulai belajar untuk mempunyai sebuah program. Kalau tadi kan, kalau pertanyaan saya yang pertama tadi kan homeschooling itu berarti memang orang tuanya yang beli dan melibatkan diri gitu kan ya. Nah, apakah saya mau tanya juga nih, pengalamannya Miss Erlin kan seru tuh. Miss Maria ketemu hal seru juga nggak itu begitu? Wah, tiba-tiba harus mulai sekolah at home. Nah, itu gimana tuh? Pengalamannya sama nggak? Baik, terima kasih buat kesempatannya. Jadi, saya rasa pengalaman keseruan ini dialami oleh semua guru-guru ya, dimanapun, mulai dari level TK sampai yang level university gitu ya. Karena harusnya biasa yang tadi Miss Erlin bilang,
pengkondisian anak-anak belajar di sekolah, sekarang semua harus stop dan pindah dari rumah. Di mana ada rumah adalah tempat yang ternyaman buat anak, sulit untuk mereka kadang-kadang belajar dari rumah. Jadi suatu tantangan tersendiri. Nggak cuma anak-anak yang punya tantangan, tapi guru-guru juga punya tantangan. Mempelajari hal baru. Dalam waktu singkat, betul tadi Miss Erin bilang, menyebutkan 17 Maret kita diinfokan harus melakukan pembelajaran jarak jauh, bahwa dengan persiapan yang begitu singkat, dan sebelumnya tidak ada pengalaman atau siap-siap yang lebih bagaimana lah itu. Nah, kita harus mempersiapkan pembelajaran ini agar tetap sama kualitasnya seperti halnya anak-anak belajar di sekolah, gitu ya. Jadi memang waktu itu dari perjalanan singkat kalau di sekolah kami, awalnya memang kita menggunakan Google Classroom sebagai wadah untuk pemberian materi, lalu kita juga punya WhatsApp group untuk berkomunikasi dengan orang tua gitu kan. Awalnya memang pasif, ya hanya memberikan video pembelajaran melalui YouTube, karena kan kita memang waktu itu sedang mencari-cari cara gitu ya. Dari YouTube pun kita sudah cari yang terbaik, yang mendekatilah pembelajaran untuk anak-anak ini. Lalu lama-lama betul yang tadi juga Miss Erin sampaikan, bahwa ada rasa rindu untuk berinteraksi. Dan kerinduan ini nggak cuma dari guru, nggak cuma dari anak, orang tuanya juga udah rindu pengen ketemuan juga gitu. Akhirnya memang melalui beberapa waktu gitu ya, kita akhirnya sampai di kami putuskan untuk upgrade pembelajaran kami, kita berikan online teaching. Bahwa beberapa input selama 2 minggu awal itu, Miss, susah ngajarin anak baca tuh gimana gitu ya. Jadi karena kan sama lah, nggak ada yang siap dengan keadaan ini gitu. Jadi akhirnya kita siapkan suatu materi gitu ya, upgrade pembelajaran kita punya setelah 2 minggu awal, kita adakan live session every morning. Live session every morning, live teaching gitu ya, supaya anak-anak juga bisa terbantu ketemu miss-nya, belajar, ketemu temennya. Awal-awal live teaching itu rame. Kenapa? Karena bisa lihat teman-teman, bisa lihat miss gitu. Jadi ada kerinduan yang terobati gitu ya. Nah, dari situ, jadi kalau di sekolah kami saya juga membagi menjadi beberapa bagian. Bagian awal tentunya masih apa adanya gitu ya, sambil kita mencari-cari jalan. Lalu di bagian kedua, mulai dari live teaching ini, kita upgrading dengan live teaching, dan juga kita lihat lagi kalau live teaching ini kan hanya grup besar gitu. Jadi di live teaching itu selain kita memberikan live teaching setiap hari, ada offline assignment gitu ya. Jadi kita bantulah supaya anak-anak ada kegiatan di rumah, worksheet gitu, bisa menggambar, bisa apa yang sesuai dengan anak-anak PAUD tentunya. Dan juga video pembelajaran, kita sudah mulai produce video pembelajaran, jadi guru-guru kita juga semakin kreatif. Jadi kadang-kadang kita perlu berterima kasih ya dengan keadaan ini, kita tuh upgrade diri kita, guru-guru meng-upgrade kemampuannya, skills-nya gitu. Jadi semua dieksplor gitu ya, semua apa sih namanya yang di handphone tuh, di smartphone kan banyak apps untuk bikin video, dieksplor tuh semua. Jadi kita tahu lah mana yang gampang dipakai, mana yang ini gitu kan. Lalu yang akhirnya kita tambahkan lagi personal video call. Personal video call ini kita untuk tetap nge-track perkembangan anak secara personal. Di situ juga kita bisa mendengar keluh kesah dari maminya. Apa sih perkembangan selama di rumah? Kadang kan kalau misal karena pembelajaran jarak jauh ini, orang tua adalah mata bagi kita juga selama anak-anak belajar di rumah. Gitu. Jadi karena kesuksesan suatu pembelajaran itu pastinya harus ada kesinambungan dan partnership yang baik antara orang tua, guru, sekolah, dan rumah lah gitu ya. Dan ini benar-benar sedang istilahnya tantangannya ini benar-benar sedang lagi diuji banget nih. Kita lulus ujian nggak ya gitu. Akhirnya karena kita harus antara guru dan orang tua harus saling trust dan melakukan komunikasi yang baik gitu ya. Jadi itu yang tahapan kita, mulai dari yang mulai dari yang pasif gitu ya, nggak ada apa-apa, nggak ada interaksi, lalu kita tambah interaksi. Nah di tahap yang ketiga kemarin sebelum akhirnya kita menutup tahun ajaran, kita juga tambahkan beberapa materi-materi pembelajaran yang udah digital gitu. Jadi kalau sekarang itu kan kalau guru-guru juga bekerja dari rumah, tentunya nggak semua flashcard bisa dibawa pulang.
Semua materi pembelajaran ada di sekolah. Sedangkan mau ke sekolah, waktu itu benar-benar PSBB. Nggak bisa kemana-mana. Gitu ya. Jadi memang memaksa kita untuk berkreasi, kreatif. Akhirnya waktu itu saya memang memberikan arahan kepada tim saya untuk membuat suatu materi pembelajaran PowerPoint. Jadi meskipun tidak ada flashcard yang dibawa ke rumah, tetap ada gambar-gambar yang menarik, tetap ada animasi gitu ya, selain video-video pembelajaran, baik yang dilakukan oleh guru sendiri ataupun yang diambil dari YouTube yang sudah terpercaya lah gitu. Nah, dari materi PowerPoint itu yang jadi buat anak-anak belajar, pengganti flashcard, pengganti materi pembelajaran yang biasa ada di sekolah. Gitu Bentar, ya. Miss. Ini saya mau sharing nih, kan Miss udah kirim ke saya coba share screen-nya ya. Contohnya untuk biar orang tua ngerti ya. Iya. Oke. Ya, siapa tahu bisa juga share bantu buat ide buat para guru-guru, karena kita nih ada di satu barisan ya, kalau kita mesti sama-sama maju gitu loh untuk pendidikan yang terbaik buat anak. Boleh dijelasin Ya, nggak, Miss? mulai dengan opening, lalu ada content dan closure. Tentunya dari sini juga kita berikan setelah live teaching kita berikan materi pembelajaran ini kepada orang tua gitu, supaya orang tua bisa ngulang lagi di rumah. Nah, yang tadi juga setiap live teaching kami rekam supaya nanti anak-anak bisa mengulang, atau yang nggak sempat ikut live teaching di pagi hari bisa membuka rekaman lalu belajar. Gitu, karena terus terang kan sekarang jam tidur anak ini lagi jempalitan. Nggak cuma anak, kita yang dewasa aja sekarang jadi bingung ya, biasa kerjanya pagi sampai sore, ini sore sampai malam kayaknya gitu, atau enggak pagi sampai malam kelar-kelar gitu kan. Jadi kita membantu orang tua supaya kalaupun nggak bisa ikut di morning session, mereka bisa putar kembali dan juga belajar lagi gitu. Ini maksudnya apa nih, Miss? Boleh dijelasin nggak nih apa nih kotak-kotak ini anak suruh ngapain di sini? Jadi ini adalah materi pembelajaran ESL dengan guru bahasa Inggris kami, dengan expat. Jadi mereka belajar CVC, consonant, vowel, consonant. Jadi ke, op, kop gitu. Jadi belajar baca. Op, kop gitu. Jadi apa sih namanya? Ya inilah, karena kita nggak bawa flashcard pulang, susah ngambil barang juga waktu itu. Jadi tercetuslah materi pembelajaran seperti ini. Oke. Ya, dan juga di tahap yang ketiga, sebelum kemarin kita mengakhiri tahun ajaran, kita coba nih supaya anak-anak nggak bosan materinya, worksheet melulu atau apa gitu kan. Nah, worksheet pun juga kemarin tim kami juga mengusahakan agar semua worksheet yang ada itu printer friendly, dalam artian kalaupun nggak ada printer, ya kan sekarang kita juga nggak bisa memaksa semua orang punya printer, punya perlengkapan kerja yang lengkap di rumah gitu kan. Mereka bisa copy gambarnya, dan ternyata orang tua kita itu sangat amat support dan kreatif. Jadi kalaupun tidak sempat ngeprint, mereka tuh bisa, saya lihat fotonya, mereka gambar itu di kertas kosong, lalu anaknya kerjain, itu luar biasa banget. Jadi kita merasa ya dukungan orang tua tuh penting banget deh, gitu ya. Kerja sama orang tua tuh luar biasa, gitu. Nah, di tahap ketiga ini, kita coba, kan sekarang ini kan semua serba online, gitu kan, serba online. Lalu biasalah sekarang, kalau dulu kita mau daftar apa-apa, mungkin kita isi-isi, nah sekarang kan modelnya Google Form, gitu ya. Nah, kita cobakan Google Form ini ke anak TKA dan TKB yang sudah lebih matang tentunya. Ya kalau anak yang baby ya belum ya, tapi yang TKA dan TKB kita coba yang lebih matang. Nah, kemarin saya juga udah share sama Bu Ari, nanti mungkin Bu Ari bisa bantu untuk share screen juga ya Bu Ari ya. Jadi model Google Form. Kalau tadi kan udah cara baca gitu ya, udah ada materi itu, sudah ada materi dari live teaching. Nah, worksheet-nya kita variasikan dalam bentuk Google Form. Ya, jadi sekilas cerita mengenai Google Form ini juga jangan pikir yang susah-susah gitu ya, tapi memang yang gampang-gampang aja deh, yang sesuai dengan umur anak, dengan kompetensi anak juga. Jadi contohnya, ya, jadi nah di tahap ketiga ini kita variasikan model-model worksheet-nya, gitu, assignment-nya. Kalau tadi hanya berupa worksheet biasa, kita coba nih go digital gitu ya, menggunakan Google Form tentunya dengan sesuai dengan kompetensi anak di umurnya.
Contohnya untuk yang TKA dan TKB mereka sudah lebih matang gitu ya. Gampang. Jadi mereka sudah belajar baca a fat cat. Ada kata-katanya. Lalu kita ada pilihan gambar. Ada pilihan gambar, ada kucing yang besar, yang fat gitu ya, sama mungkin binatang lain. Jadi mereka harus klik pilih yang mana nih gambar yang sesuai dengan frasenya di atas gitu. Jadi sebenarnya as simple as that. Nah ternyata hal tersebut juga membuat anak-anak jadi tertarik untuk apa nih ada yang baru gitu. Jadi supaya anak-anak gak bosan sih. Jadi kita terus melakukan inovasi gitu, kita terus mencari cara supaya pembelajaran di rumah itu juga gak bosan. Itu sih ya kurang lebihnya kisah kasih home learning dari sekolah saya. Seru juga. Kurang lebih sih pasti sama ya. Sama. Makanya kan kemarin Miss Erlin mungkin bisa dibuka mute-nya itu. Ya, ya. Ya. Jadi supaya kita, selain ini kan ceritanya unik juga nih, orang tua belajar gitu. Yeah. Kalau nggak salah kemarin kan Miss Erlin sempat waktu kita teleponan persiapan sekarang ini, Miss Erlin cerita ada apa? Akademi Mom Academy. Oh ya. Yeah. Boleh diceritain nggak apa itu gitu ya? Masa cuma saya doang yang tahu gitu? Perlu sharing kayaknya. Jadi dengan berkembangnya home learning itu, jadi kami di situ kami juga melihat, oh ya, jadi dari OC itu ya, jadi OC itu kan one-on-one child, di mana anaknya berserta mamanya. Nah, sesudah sesi anaknya selesai, 30 menit gitu dengan anaknya, akhirnya kita ngobrol dengan maminya. Jadi di sekolah kita memang punya komunikasi yang pendekatan yang seperti itu, approach-nya lebih ke friendship. Nah, jadi dengan mami-mami ini curhat, ya. Jadi dan juga memang kami lihat di lapangan bahwa mereka misalnya mau menjelaskan tentang letters, mereka kreatif luar biasa, memberikan hati luar biasa. Nah, the way of teaching, cara mengajar mendekati anak yang aman dan nyaman itu seperti apa? Ya, kami percaya bahwa orang tua murid sayang sama anak, namun orang dewasa ataupun pada dasarnya mereka siap bahwa gemes sama anak saya ini gitu, susah, nggak patuh gitu kan. Nah akhirnya kita memberikan beberapa tips. Nah kemarin waktu meeting terakhir akhir dari pembelajar tahun ajaran kemarin, kita udah mulai sounding bahwa kemarin kan ada mami-mami yang share curhat gimana perasaannya menghadapi seluruh home learning sejak Maret kemarin, dan akhirnya mulai ada timbul yang namanya Moms Academy. Nah, Moms Academy ini adalah satu sesi nanti untuk mentraining orang tua murid sehingga mereka siap untuk mendampingi anaknya sehari-hari. Jadi mereka akan kami buka, akan kami cerahkan penglihatannya bagaimana melihat anak usia dini. Jadi bukan melihat mereka sebagai anakku. Kalau misalkan lihat, oh ini anakku, itu emosinya udah beda nanti. Tapi kalau misalkan ini anak usia dini yang harus diselamatkan, nah itu nanti akan kami equip orang tua murid sehingga ketika mereka konsisten memberikan mendampingi home learning untuk anak-anaknya, mereka pun terjaga emosinya seperti itu. Benar-benar. Di mana di sekolah Harapan Bangsa ini ada juga nggak nih, ada Mom Academy-nya nih? Momnya jadi ada khusus nggak ini? Ada sekolah khusus nggak buat mominya nih? Iya. Kebetulan kalau Mom Academy punyanya Miss Erlin ya. Kalau di kami, tapi intinya sih sama. Dalam artian kita juga sebagai institusi sekolah bertanggung jawab juga mengedukasi partner kita nih, partner kita yang ada di rumah sekarang, gitu. Jadi contohnya baru saja sekolah kami mengadakan webinar, parenting webinar. Kita memberikan
masukan, lalu memberikan suatu tambahan ilmu lah ke parents. Kemarin dengan judul Understanding Child Misbehavior. Jadi di situ orang ya seperti yang misalnya bilang tercerahkan gitu ya, tercerahkan dalam artian jadi punya pandangan baru. Oh ternyata mengurus anak itu ya seperti ini. Lalu dijelaskan gaya-gaya parenting seperti apa. Jadi mungkin bisa membantu mereka juga mengevaluasi gaya-gaya parenting. Lalu juga diingatkan untuk self-care. Ya, help yourself, then you can help others. Then you can help your anakmu. Jadi, betul. Jadi kita harus istilahnya bagaimana kita bisa membantu anak-anak kita atau membantu orang lain kalau kita sendiri juga istilahnya rempongnya setengah mati gitu kan. Kitanya juga kosong, dry. Jadi tadi dari webinar parenting itu yang kita lakukan selama liburan ini ya, kita harapkan dapat memberikan suatu tambahan ilmu lah, bekal supaya di tahun ajaran baru nanti orang tua bisa lebih terlengkapi. Itu sih Bu Ari. Oke, berarti ini kalau melihat semuanya ini benar-benar orang tua itu kayak ikutan benar-benar 100% ya, boleh dibilang ya, mendampingi anak gitu kan. Nah, saya nih ceritanya sebagai orang awam, makanya kan kalau melihat judul tadi itu, saya sendiri home learning sama homeschooling, makanya tadi saya tanya itu. Nah, kalau ternyata akhir-akhirnya orang tua juga ikut terlibat, kayak tadi sampai ada mom academy juga gitu ya. Kalau misalnya nih sekarang saya jadi orang tua untuk anak usia dini. Terus jadi mikir, ya kalau akhirnya saya bayar sekolah, tapi saya juga yang ikutan repot, gimana? Nah, ini kebetulan nih, ada ibu psikolog yang memang expertnya untuk psikologi anak, psikologi keluarga dan remaja. Saya mau nanya sama Mom Jovita. Mom Jovita ini dari perspektif psikolog nih, sebenarnya kalau ngomong home learning, homeschooling, kalau kayak saya nih, misalnya mikir, ngapain saya mesti bayar sekolah? Orang saya juga nanti repot kok, gitu kan. Selama ini kita nggak ngomong pandemi ini cuma 1 bulan, 2 bulan. Bisa jadi akhir tahun ini masih sekolah di rumah, bisa jadi juga sampai tahun depan juga masih sekolah di rumah kalau untuk anak-anak usia dini. Kan kita semua tahu bahwa ini penularannya tuh kan sangat dahsyat ya. Artinya kan tetap saya sebagai orang tua mesti proteksi anak-anak saya dong, gitu. Nah, dari sini nih, homeschooling sama home learning, ini sebenarnya perlu nggak sih saya masukin anak sekolah? Perlu nggak sih saya bayar untuk sekolah gitu loh? Kan tiap bulannya pertama uang pangkal nih kan, uang tahun ajaran baru. Udah gitu tiap bulan mesti bayar lagi gitu kan. Silakan sebagai psikolog perspektifnya seperti apa nih ngelihatnya? Ya, malam Mam Ari, malam Bu Erin dan Bu Maria, makasih semuanya sudah bergabung di sini. Saya juga makasih banget udah diundang. Nah, perspektif tentang homeschooling dan home learning itu, jadi tadi sudah dijelaskan juga sama Bu Erlin, perbedaannya apa gitu ya. Nah, untuk homeschooling tadi sudah dijelaskan, kalau homeschooling itu berarti kan memang pemegang peranan utama kan di orang tua gitu ya. Memang homeschooling kan ada 3 macam, ada tunggal, ada majemuk, ada komunitas gitu. Nah, kalau tunggal itu kan orang tuanya sendiri yang memang kayak tadi Miss Elin bilang, jadi beli suatu paket, kemudian dia yang melaksanakan kepada anaknya, dan kadang itu juga paketnya kan nggak rinci banget ya, kadang cuma tentang tema-tema, terus orang tuanya yang berkreativitas sendiri, kemudian berpikir sendiri untuk mengisi kegiatan-kegiatannya seperti itu. Nah, kalau homeschooling majemuk memang diadakan oleh 2 keluarga atau lebih, kemudian juga dilaksanakan mereka bergabung gitulah, antara 2 keluarga atau lebih bergabung, kemudian mereka juga yang tetap aja memikirkan isi dari materinya seperti apa dan kemudian diberikan kepada anaknya. Sedangkan kalau komunitas memang ada gabungan dari beberapa homeschooling yang kemudian sama-sama menentukan silabus, materi ajar dan sebagainya. Tapi dari ketiga macam itu pun intinya adalah orang tualah yang memang memegang peranan utama, dan orang tua memang yang punya kendali penuh, dan orang tua yang memang merancang kegiatan-kegiatan pembelajaran untuk anaknya. Itu kalau homeschooling. Nah, kalau untuk home learning memang base-nya adalah memang sekolah, tapi karena memang masa pandemi ini tidak memungkinkan untuk bertemu, nah akhirnya dilakukan pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang sudah diatur oleh sekolah, sesuai dengan kurikulum yang memang sudah ditetapkan sebelumnya dari pemerintah dan sebagainya, di blended juga dengan
apa namanya, sekolah masing-masing, kemudian itu yang diberikan orang tua. Jadi sebetulnya dalam hal materi, kalau home learning itu orang tua tinggal tahu beres sebetulnya gitu, karena kan yang memikirkan tentang tahapannya, tentang apa namanya, worksheet-nya itu dari pihak guru. Guru cuma nge-send aja, orang tua tinggal nge-print, atau tadi misalnya tinggal tadi kata Miss Maria digambar dan sebagainya diberikan ke anak. Jadi orang tua hanya penyambung lah gitu ya, penyambung antara sekolah dan anak. Jadi mereka tinggal melakukan, jadi nggak usah mikirin gimana caranya, nggak usah mikirin hari ini mau belajarnya seperti apa dan sebagainya gitu, karena sudah tersedia. Jadi di satu sisi kalau dari segi kemudahan memang sangat memudahkan orang tua lebih ke yang home learning daripada yang homeschooling gitu. Nah terus kemudian ini tadi yang kata-katanya dari Mam Ari adalah kadang orang tua ada berpikir kadang memang lebih ke arah mau nge-save money ya, maksudnya mau menghemat uang misalnya. Aduh, udah bayar uang pangkal tahun ajaran baru, kemudian nggak diskon pula misalnya, contohnya seperti itu. Emang ada yang diskon, ada yang enggak gitu kan ya. Belum lagi nanti uang sekolah, belum bayar uang kegiatan gitu. Terus kemudian uang seragam juga tetap berjalan dan sebagainya, kayaknya kok terlalu banyak secara materi yang perlu dikeluarkan gitu kan. Nah, ini bagaimana gitu. Nah, kalau menurut saya murni sih, kalau menurut saya sebetulnya gini, kalau soal ekonomi, nah itu kan memang disesuaikan aja dengan kemampuan orang tua gitu kan. Orang tua nggak harus selalu misalnya memilih sekolah yang misalnya mahal gitu ya. Nah tentunya untuk pemilihan sekolah kan disesuaikan juga dengan budgeting masing-masing rumah tangga seperti itu. Nah tapi kalau untuk tadi untuk pemilihan mau milih yang homeschooling atau misalnya home learning itu berdasarkan apa sih? Yang pertama sebetulnya kalau menurut saya, kalau memang tidak ada kendala gitu ya, terus kemudian juga anaknya berada dalam tahap perkembangan yang normal gitu ya, terus kemudian juga masih memungkinkan untuk sekolah dalam hal ini ada home learning, nah lebih baik sih memilih sekolah. Kenapa? Karena kalau untuk homeschooling tadi ya, memang boleh dipilih oleh orang tua kalau memang mempunyai kriteria berikut ini. Satu, memang dia merasa bahwa dirinya benar-benar mampu gitu untuk melakukan itu. Dalam hal mampu itu apa? Satu, dari segi edukasinya dia memang punya edukasi untuk itu. Jadi dia well educated untuk melakukan gitu kan. Nggak mungkin kita ngajarin ke anak tapi kita sendiri nggak punya edukasinya gitu. Terus kemudian yang kedua memang mau belajar terus gitu. Jadi mau belajar lebih dan khususnya belajar dalam hal education, kids education gitu. Nah, terus kemudian yang ketiga adalah ini, yang penting, dia punya waktu dan punya tenaga yang cukup memang buat untuk melakukan itu, dan juga konsisten dalam melakukannya. Nah, kata-kata konsisten ini penting banget, karena banyak sekali kadang saya temuin di lapangan, orang tua yang, iya saya sanggup, saya mau gitu kan ya. Tapi kemudian akhirnya ikut homeschooling, anaknya paling 3 bulan doang di awal, dia emang cukup rajin, tapi habis itu anaknya ditinggal-tinggal gitu. Jadi maksudnya kayak dianya pergi kemana, anaknya di rumah aja, main mulu gitu ya. Nggak ada stimulasi gitu. Terus kemudian nanti kalau misalnya sudah beberapa bulan kemudian, nah baru kemudian dikasih lagi stimulasi 1-2 macam, terus habis itu ditinggal lagi gitu kan ya. Nah, nanti alasannya banyak, entah itu saya nggak sempat lah, saya kecapean lah, nggak ada waktu lah, urusannya banyak lah, gitu. Nah, maksudnya jangan sampai seperti itu yang pertama. Jadi kemudian yang kedua adalah, yang mungkin untuk memilih homeschooling adalah anak-anak yang memang punya kekhususan tertentu, gitu. Kekhususan tertentu atau kebutuhan khusus, itu adalah anak-anak yang memang punya keterbatasan tertentu gitu ya, entah itu dalam hal intelijensi atau dalam hal segi fisik motorik yang memang tidak memungkinkan dia untuk mengenyam pendidikan sesuai dengan anak seusianya gitu. Terus yang ketiga misalnya contohnya adalah kebutuhan orang tua yang selalu berpindah-pindah tempat. Misalnya kan ada orang tua yang kerjanya bulan ini di Surabaya, bulan depan udah di Jakarta, bulan depan bisa di Norwegia, bulan depan lagi di Amerika gitu ya. Jadi sangat mobilitasnya tuh tinggi dan nggak ketahuan kapan dia pindah gitu kan, ada orang tua yang seperti itu. Nah itu bolehlah memilih homeschooling gitu ya, karena memang keterbatasan waktu yang untuk berpindah-pindah dan mobilitasnya yang tinggi. Nah terus kemudian misalnya ada juga misalnya kebutuhan-kebutuhan lain dari orang tua yang mungkin secara spesifik sehingga dia harus mengambil homeschooling dibandingkan home learning. Tapi kalau tidak sesuai di luar dengan kriteria yang memang saya sebutkan di atas gitu ya,
Nah, itu memang lebih baik untuk home learning. Jadi memang sekolah sesuai dengan biasanya sekolah formal, tapi kemudian karena pandemi jadi kemudian sekolah di rumah jadi namanya home learning gitu ya. Nah, karena sebetulnya kenapa sih gitu? Kenapa lebih ke arah kita itu lebih oke kalau memang tidak sesuai dengan kriteria tadi, lebih oke pilih home learning? Karena satu tadi konsistensinya udah pasti dapat. Karena guru kan setiap hari, setiap saat itu kan mengirimkan materi gitu ya. Dan materi yang disusun itu ya nggak sesuai dengan standar gitu. Standarnya ini adalah sesuai dengan kategori anak seusianya. Jadi kan mereka punya nih setiap sekolah kan punya tahapan perkembangan anak tadi seperti yang Miss Maria juga udah sampaikan, ada tahap perkembangan anak, Miss Erin juga udah sampaikan seperti itu. Nah, jadi disusunnya seperti itu. Jadi mereka tuh ngasih worksheet itu nggak ngasal gitu, tapi ada tujuannya, di mana itu udah di-arrange, kenapa di hari pertama ngasihnya yang ini, kenapa di hari kedua yang ini, kenapa hari ketiga yang ini, kenapa bukan kebalikannya gitu loh, ya kan? Nah, karena mereka itu punya pencapaian tertentu, di mana kalau pencapaian itu sudah mencapai, nah berarti ini anak sudah sesuai dengan kategori anak seusianya, dan kemudian, nah ini juga yang penting, kan mereka akan evaluasi gitu. Evaluasi ini juga hal yang penting. Evaluasi artinya akan follow up, misalnya untuk anak-anak tertentu yang memang dia rasa kurang gitu. Contohnya, misalnya waktu itu saya ambil contoh ada orang tua yang dia itu kayaknya bangga banget, aduh hebat ya anak aku udah bisa gambarnya bagus banget kata dia gitu ya. Tapi kemudian setelah diperlihatkan ternyata sebetulnya kalau dilihat dari segi motorik itu anak setara dengan anak usia 3 tahun, padahal anak yang dia banggakan tadi itu sudah berusia 8 tahun gitu. Nah dia kan nggak tahu karena dia nggak tahu standarnya kan gitu. Nah yang tahu standarnya siapa ya pihak sekolah, karena pihak sekolah itu punya standar dan punya pembanding gitu. Bukan artinya mau ngebanding-bandingin, tapi kan tahu bahwa tahap perkembangan motorik untuk anak 8 tahun harusnya sudah segini, usia 6 tahun segini, 3 tahun segini gitu. Nah itu bisa diperbandingkan, dan itu kalau orang tua yang memang nggak rekat sama dunia pendidikan tuh nggak tahu seperti itu gitu. Jadi follow up-nya ada gitu. Terus kemudian follow up dari guru akan berupa seperti ini, akan diberitahukan ke orang tua, misalnya, Bu, ini motorik halusnya masih kurang, atau Bu, ini motorik kasarnya kurang, jadi kalau bisa di rumah ditambah dengan latihan apa, misalnya seperti itu, gitu ya. Bu, ini misalnya, ini dong latihan, di rumah suruh bantu ibunya untuk ngelap meja, misalnya kayak gitu. Tapi ngelap mejanya satu arah jarum jam ya, gitu. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk nguatin jari-jarinya, untuk nguatin otot-otot tangannya, sehingga nanti dia bisa tuh misalnya bikin huruf A gitu kan ya, dan sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi ada masukan dari guru, which is itu nggak dapat kalau memang dia cuma homeschooling dengan keterbatasan edukasi yang tadi saya sebutkan di depan gitu. Jadi seperti itu, Mom Ari. Clear banget. Jadi ada 3 konsistensi, evaluasi dan follow up, dan standar sesuai dengan perkembangan anak. Oke. Artinya nih kalau melihat dari penjelasannya ini ada tambahan, Miss Maria. Coba, Miss Maria mungkin ada tambahan apa nih? Iya, tadi sih yang tadi Mom Jovita udah sampaikan ya, bahwa memang betul sekali bagaimanapun juga sekolah juga sudah mempersiapkan segala sesuatunya itu sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Ya, lalu kurikulum yang terstruktur itu dan konsisten. Memang konsisten itu nggak mudah dan paling nggak mudah di antara semuanya. Kita bisa bilang iya, tapi komitmen dan konsisten itu yang rasa-rasanya perlu benar-benar kalau memang kita mau komit untuk homeschooling gitu. Itu tuh konsisten sama komitmen tuh penting banget. Tapi dari sekolah, kenapa home learning ini kita tetap tawarkan supaya satu, hak belajar anak tetap ada. Bagaimanapun setiap anak punya hak untuk belajar, dan jangan sampai masa pandemi ini memutus stimulasi pembelajaran ke anak. Gitu, karena kan apalagi di usia PAUD di mana lagi pinter-pinternya, istilahnya pinter dalam relatif ya, pinter maksudnya lagi baru bisa ngomong, lagi baru bisa nyanyi panjang-panjang, biasanya nyanyi cuma belakangnya doang gitu, ini lagi baru bisa-bisanya deh gitu. Nah, sayang sekali kalau misalnya hal itu terhenti begitu saja, karena pikir ya udahlah di rumah aja bisa gitu ya. Memang tadi Mom Jovita udah bagus banget memaparkan alasan kenapa sih home learning itu penting gitu loh. Dan sebenarnya juga kalau dengan adanya bantuan sekolah ini kan kita memberikan relaksasi tersendiri kepada orang tua
Jadi ada partner loh yang mengajarkan anak-anak kita. Nanti kan sebentar lagi ini kita new normal. Udah ya new normal sekarang ya. Nah, new normal ini kan orang tua harus ada yang sebagian back to office, work from office. Jadi udah pakai sistem shift, ada yang dari rumah, ada yang dari kantor gitu kan. Nah, bisalah anak-anak juga dititipkan kepada caregiver, pengasuh. Karena pengasuh ini juga berperan penting dalam perkembangan anak. Bukan berarti grandma, encus, atau mbak itu tuh nggak penting. Nanti kalaupun sibuk gitu ya, bisa diomongin, mbak, atau enggak, oma, nanti nih, kan kita memberikan jadwal pastinya ya, dan kita memberikan informasi sebelumnya. Oma nanti, Mimi jam 8 udah mulai ya, live teaching, nanti buka, jadi udah diajarin dulu. Jadi sebenarnya hanya butuh komitmen. Nah, kita bantu di konsistensinya. Itu sih, menambahi yang tadi Mom Jovita. Iya. Clear banget. Jadi artinya itu kalau tadi kan pilihan ya. Jadi kalau kita bilang dengan apa yang tadi Mom Jovita sampaikan, itu artinya pilihan mau homeschooling sama home learning itu silakan kepada orang tua, tapi dengan syarat. Kalau homeschooling itu punya 3 syarat tadi. Ada kompetensinya, jadi punya kemampuan, konsistensi, dan apa tadi? Konsistensi, komitmen. Ya kan? Nah, bicara komitmen, ini orang tua mungkin ada. Tapi konsistensi ini tadi ya, bisa-bisa anaknya bisa terbengkalai gitu ya kalau orang tuanya udah mulai sibuk. Artinya, ya, mungkin gini lah, mom yang sekarang lagi nonton nih, tadi ini kan jelas banget nih, pihak sekolah, walaupun dengan awalnya tergagap-gagap dengan kondisi pandemi, karena semuanya memang tidak ready untuk itu, tapi akhirnya punya satu formula untuk solusi bagaimana pembelajaran itu tetap berjalan. Yeah. Dan tetap menyiapkan yang namanya memperhatikan perkembangan anak, tapi yang tadi Miss Maria sampaikan ya, tetap ada bagaimana cara evaluasi, terus sampai orang tuanya pun juga dapat bantuan, ada semacam apa tadi, Mom Academy, gitu kan, untuk orang tua jadi ikut memahami perkembangan anak, bukan sebagai orang tua, tapi sebagai orang dewasa yang mengetahui perkembangan anak usia dini itu seperti apa, gitu kan ya. Nih, apalagi tadi penjelasan dari ibu psikolog kita, yang memang sudah jelas banget, pokoknya kalau memang punya kemampuan, ada komitmen, dan siap untuk konsisten, silahkan pilih. Tapi kalau memang waktunya dan sebagainya itu nggak janji, gitu ya, nggak janji deh, gitu, ya home learning tetap terbaik, ya. Nah, ini semuanya saya harapkan bisa membantu para orang tua, momi-momi yang sekarang lagi nonton, ya, sehingga bisa lebih jelas lagi kenapa mesti milih. Ya, artinya gini, kalau saya harus masukin home learning itu apa? Alasannya tadi jelas banget tuh. Ibu Miss Erlin, Miss Maria, Mom Jovita kasih alasan ya. Salah satunya juga evaluasi dari perkembangan anak. Jangan sampai tidak paham apa-apa sehingga anak yang dianggap sudah oke, nggak taunya berbeda dengan usianya. Karena orang tua kan nggak punya pembanding, gitu ya. Thank you semuanya. Semoga bincang-bincang kita malam ini bermanfaat. Ya, terima kasih Miss Erlin, terima kasih Miss Maria, terima kasih Mom Jovita. Kita ucapkan selamat malam buat teman-teman di sana yang nonton kita malam ini. Semoga apa yang kita sampaikan ini punya manfaat. Terima kasih. Selamat malam.